Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi berprestasi? Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini, Bu Liza akan menyampaikan materi tentang pembiayaan. Dalam materi tersebut, kita akan membahas tentang penghitungan HPP atau harga pokok produksi. Dan dari harga pokok produksi tersebut, kita dapat menghitung harga jual setelah membuat sebuah kerajinan. Diharapkan kalian juga harus dapat menghitung dan menentukan harga jual pada produk kerajinan yang sudah kalian buat. Hal pertama yang akan kita lakukan kali ini adalah mengenal apa itu harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau yang sering disingkat dengan HPP merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit kerajinan. Kenapa demikian? Karena dalam proses produksi, barang yang kita hasilkan terkadang jumlahnya lebih dari satu. Sementara untuk menentukan harga pokok sebuah produk, kita memerlukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk satu unit produk kerajinan. Pada penghitungan harga pokok produksi, biaya yang dikeluarkan dihitung dari total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau membuat sebuah kerajinan. Jika dihitung dahulu total biayanya, setelah itu baru dapat dihitung harga pokok produknya atau HPP-nya. Selanjutnya, kita perlu mengetahui tujuan kenapa kita harus menghitung harga pokok produk atau HPP. Yang pertama, untuk mengetahui besarnya biaya yang diperlukan dalam membuat sebuah produk, jika kita mengetahui besarnya biaya, tidak akan ada lagi yang namanya menjual dengan harga mahal atau menjual dengan harga yang murah. Yang kedua, kita dapat menentukan harga jual produk dari produk kerajinan yang telah kita ciptakan. Jadi, harga yang kita tentukan dari sebuah produk kerajinan akan sesuai dengan biaya yang telah kita keluarkan untuk membuat produk kerajinan tersebut. Yang ketiga, dapat diperkirakan laba rugi dari penjualan sebuah produk kerajinan. Jadi, begini, menjual produk kerajinan tidak akan sama dengan menjual produk lain yang pada dasarnya adalah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Kerajinan bukan kebutuhan utama dan barang yang selalu dicari konsumen. Sehingga dalam penghitungan harga pokok ini juga menjadi tolak ukur bagi para pengrajin untuk menentukan besarnya keuntungan yang dapat diperoleh sehingga pengrajin dapat menghindari kerugian dari proses pembuatan produk kerajinannya. Selanjutnya, sebelum kita menghitung harga pokok sebuah produk, kita harus tahu dulu unsur-unsur yang terdapat pada harga pokok produk. Dalam hal ini, ada 3 unsur yang harus kita pahami. Yang pertama adalah BBB, atau kepanjangan dari biaya bahan baku, atau bisa disebut dengan direct material cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk kerajinan. Jadi, harus dirinci semuanya bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk kerajinan, beserta dengan nominalnya, karena yang akan kita perlukan adalah total jumlah biaya bahan baku atau BBB. Yang kedua adalah unsur harga pokok produksi BTK, atau kepanjangan dari biaya tenaga kerja, atau yang biasa disebut dengan direct labor cost, yaitu biaya yang ditetapkan berdasarkan keterampilan yang dimiliki pekerja, atau sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha. Jadi penentuan besar kecilnya biaya tenaga kerja harus berdasarkan kesepakatan. Jika pekerja dan pemilik usaha sepakat, maka besarnya biaya tersebut merupakan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, unsur harga pokok produksi yang ketiga itu adalah BOP, atau kepanjangan dari biaya overhead pabrik, atau yang biasa disebut dengan factory overhead.
yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya overhead merupakan biaya yang hanya dikeluarkan dalam mendukung proses produksi saja. Jadi dapat diasumsikan tanpa adanya biaya overhead, ini proses produksi tetap bisa berjalan. Tetapi jika ada produksi, jika dalam proses produksi biaya ini ada, maka proses produksi bisa lebih mudah, lebih cepat, dan menghasilkan banyak produk. Seperti biaya listrik. Dalam proses pembuatan kerajinan, jika kita memiliki alat dan ditunjang dengan listrik, maka proses produksi pembuatan kerajinan menjadi lebih mudah, cepat, dan tanpa mengeluarkan tenaga yang berat. Setelah mengetahui unsur-unsur harga pokok produksi, kita akan belajar bagaimana cara menghitung harga pokok produksi. Pada rumus kali ini, kita akan menghitung terlebih dahulu TC. Apa itu TC? TC itu adalah total cost atau total biaya, yaitu dengan menjumlahkan BBB, BTK atau biaya tenaga kerja, ditambah dengan BOP atau biaya overhead pabrik. Kemudian setelah total biaya ketemu, selanjutnya dapat mencari harga pokok produk. Yaitu dengan TC atau total cost atau total biaya dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi atau HI atau biasa disebut dengan quantity. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan dalam memahami rumus tersebut, Bu Lisa telah menyiapkan contoh soal beserta pembahasannya. Dalam contoh soal di sini ada Pak Budiman. Dia adalah seorang pengrajin gantungan kunci dari bambu. Pak Budiman memproduksi gantungan kunci selama 2 hari. Jumlah gantungan kunci yang diproduksi Pak Budiman sebanyak 80 buah. Biaya yang dikeluarkan Pak Budiman sebagai berikut. Yang pertama, dia memerlukan limbah, di mana limbah tersebut diperoleh secara gratis. Dan yang kedua, Pak Budiman memerlukan kawat 10 meter. Per meternya seharga Rp3.000. Yang ketiga, tenaga kerja 6 orang per hari, per orang dibayar dengan upah Rp40.000. Pak Budiman memerlukan biaya listrik untuk 2 hari sebesar Rp10.000. Di sini kita harus menghitung. Yang pertama adalah total cost-nya, yang kedua adalah HPP-nya, dan yang ketiga adalah harga jual yang harus kita cari, di mana Pak Budiman menginginkan keuntungan sebesar 20% dari HPP. Untuk penyelesaiannya, ini bukan sesuatu hal yang sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki rumus. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung biaya bahan bakunya atau BBB-nya. Di mana biaya bahan baku di sini yang pertama adalah bambu. Karena tadi sudah disebutkan bambunya itu adalah limbah, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya atau Rp0. Yang kedua adalah kawat. Kawat kita memerlukan 10 meter dengan harga Rp3.000 sehingga totalnya adalah Rp30.000. Yang ketiga, kita harus mencari BTK-nya atau biaya tenaga kerjanya. Biaya tenaga kerja di sini Pak Budiman memiliki 6 orang tenaga kerja, di mana dia harus menyelesaikan gantungan kuncinya selama 2 hari. Dan perharinya mereka dibayar sebesar Rp40.000. Jadi totalnya ada Rp480.000. Selanjutnya yaitu menghitung BOP. Di sini yang masuk ke BOP adalah biaya listrik. Biaya listriknya sebesar Rp10.000. Ini sudah tercover untuk 2 hari. Jadi sudah ketemu biaya bahan baku, sudah ketemu BTK, sudah ketemu BOP. Di sini kita akan jumlahkan, di mana jumlah TC-nya sebesar Rp520.000. Kalau kita sudah ketemu TC-nya, berarti untuk mencari HPP tinggal memasukkan hasil penghitungan ke dalam rumus. Jadi rumusnya HPP adalah TC dibagi dengan HI.
total cost atau total biaya dibagi dengan jumlah barang. Sehingga dalam penghitungannya seperti ini. Jadi HPP sama dengan 520.000, ini adalah total cost-nya, dibagi dengan 80 buah, karena yang dihasilkan oleh Pak Budiman ada 80 buah gantungan kunci, sehingga ketemu HPP-nya adalah 6.500. Jadi Pak Budiman harus menjual dengan harga lebih dari 6.500. Selanjutnya, untuk mencari harga jualnya, di sini kita hitung dulu keuntungannya berapa. Jadi kalau dia menginginkan keuntungan 20% dari HPP, berarti kita hitung di sini 20/100, kita kalikan 6.500, ketemunya adalah 1.300. Jadi nanti keuntungannya per gantungan kunci itu adalah 1.300. Jadi harga jualnya adalah 6.500 ditambah 1.300, sehingga ketemu satu gantungan kunci dihargai dengan 7.800. Jadi berdasarkan penghitungan tersebut, Pak Budiman harus menjual gantungan kunci dengan harga 7.800 jika dia menginginkan keuntungan 20% dari HPP. Selanjutnya, selain penetapan harga jual berdasarkan penghitungan HPP di atas, penentuan harga jual juga dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan di bawah ini. Yang pertama adalah target pasar. Target pasar itu adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran bisnis untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi, sasarannya ke siapa? Jadi kita bisa menentukan harga jual berdasarkan sasaran kelompoknya. Yang kedua adalah segmen pasar, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara membagi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik kebutuhan atau perilaku yang sama. Contohnya bisa berdasarkan usia, penghasilan, jenis kelamin, jumlah penduduk, atau jumlah keluarganya, berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah posisi produk di pasar. Jadi strategi pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan persepsi tertentu di benak konsumen terhadap produk. Jadi di sini untuk produk yang sudah memiliki nama atau brand yang sudah sangat dikenal oleh konsumen. Jadi bisa kita tentukan berdasarkan hal tersebut. Demikianlah materi yang bisa Bu Lisa sampaikan. Semoga apa yang Bu Lisa sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.